Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Ismiati dari Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran sosiodrama. Jadi, apa sih metode sosiodrama? Metode sosiodrama itu metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial, permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia seperti masalah kenakalan remaja, narkoba, gambaran keluarga yang otoriter, dan lain sebagainya. Sosiodrama digunakan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan akan masalah-masalah sosial serta mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkannya. Langkah-langkah metode sosiodrama. Yang pertama itu tahap persiapan. Mempersiapkan masalah situasi hubungan sosial yang akan diperagakan atau pemilihan tema cerita. Pada tahap persiapan ini, guru juga menjelaskan mengenai peranan-peranan yang dimainkan, bagaimana pelaksanaan sosiodrama, dan tata cara pelaksanaan dalam kegiatan pembelajaran setelahnya. Dalam sebuah kelas, tentunya terdapat jumlah anak yang tidak semuanya bisa melaksanakan sosiodrama. Jadi, selain menjelaskan tata cara pelaksanaan sosiodrama, guru juga harus menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh siswa yang menjadi penonton. Selanjutnya yang kedua yaitu penentuan pelaku atau pemeran. Setelah menentukan tema, selanjutnya guru mendorong peserta didik untuk melaksanakan bermain peran. Kemudian guru menentukan siapa saja yang menjadi pemain dalam sosiodrama dan menjadi penonton. Guru bertugas menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh pemain secara sungguh-sungguh, sehingga bagaimana pentingnya menjadi pemeran terhadap belajar kelas mereka kali ini. Yang ketiga yaitu tahap permainan sosiodrama. Kemudian siswa dipersilakan untuk mendramatisasikan masalah-masalah yang ditentukan sebelumnya kurang lebih 4-5 menit berdasarkan pendapat dan inisiatif mereka sendiri. Siswa diberikan kesempatan untuk mengekspresikan, menggambarkan, mengungkapkan suatu sikap yang dipikirkan seandainya ia menjadi tokoh yang diperankan secara spontan. Yang keempat ada diskusi. Permainan dramatisasi dihentikan. Kemudian para pemain dipersilakan duduk. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi di bawah pimpinan guru yang diikuti oleh semua peserta didik. Diskusi berkisar pada tingkah laku para pemeran dan hubungannya dengan tema cerita. Diskusi tersebut berupa tanggapan, pendapat, dan beberapa kesimpulan. Dan yang kelima yaitu ulangan permainan. Permainan drama yang telah diperankan oleh beberapa anak sebelumnya, kemudian diperankan kembali oleh beberapa siswa yang menjadi penonton setelah didapat kesimpulan dan diskusi yang dipimpin oleh guru sebelumnya. Tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Saya Hana Lima sebagai narator. Saya Fabian Alamsyah sebagai Pangeran Diponegoro. Saya Hasna Naila sebagai Kiai Maja. Saya Noviana Indrianti sebagai pejuang. Saya Riza Mutia sebagai Belanda. Saya Yafi Farhan sebagai hari 3. Saya Wisnu Diva sebagai Danu Ijo. Saya Putri Wisman Anda sebagai Mangkubumi. Saya Lisa Rizani sebagai prajurit Belanda.
menjelaskan. Setelah lama berdakwah di desa, ia dipanggil kembali untuk jadi salah satu anggota perwakilan kaum Kuburuni yang saat itu baru umur 3 tahun. Sedangkan Toda permintaan dipegang oleh Pati dan Luigi bersama Residen Belanda. Belanda semakin menjadi-jadi. Mereka menguasai patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Diponegoro berasa jam. Pangeran, saya memutuskan untuk bekerja sama dengan Belanda. Apa kau sudah gila? Kau bekerja sama dengan Belanda? Kita semua? Kau mau? Rakyat-rakyat kita kan tambah dibagi lagi. Tambah tidak baik. Bagaimanapun juga, bekerja sama dengan Belanda lebih baik daripada mereka menyerang kita dan rakyat kita semakin sengsara. Tidak. Lebih baik kita melawan Belanda daripada kita bekerja sama dengan dia. Hei kamu pribumi, pergi kamu dari tanah ini. Tanah ini milik kami. Pergi, pergi. Atas dasar apa kalian diusir? Ini tanah kami. Wilayah ini sudah kami kuasai. Diusir gue. Kita sudah diusir oleh Belanda. Ini tidak bisa dibiarkan seperti ini. Kita harus mengadakan perang. Apa kali itu? Baiklah, tapi menurutku tempat ini sudah tidak lagi dibilang aman. Apakah menurutmu ada tempat lain dengan markas? Ada buah selarong yang bisa kita jadikan di markas. Lagi pula Kiai Majen dan Pangeran Gunung 4 akan membantu kita. Baiklah kalau begitu. Mari kita mempersiapkan penyerangan. Pengikuti pada gagal semakin banyak. Ia mulai terkenal di kalangan Belanda. Lapor, Mister. Pasukan Diponegoro menyerang kita. Wih, Diponegoro? Buat apa sih pribumi itu menyerang kita? Kita tak terkalahkan. Kita diserang. Pasukan kita habis. Kas juga merugi. Apa yang kita lakukan? Oh, negeri. Tidak mungkin. Suruh orang untuk menangkap dia. Akan saya berikan 50.000 gulden untuk siapapun yang bisa menangkap. Siap, Mas. Bisa. Akhirnya, Diponegoro tertangkap pada tahun 1890. Setelah ia dibebaskan kembali, ia merencanakan aktif di hutan setelah mengetahui kelemahan Belanda. Ini dia Diponegoro yang sudah lama kami nanti-nanti. Lalu apa rencana untuk melakukan mereka? Ya, setelah saya mengetahui kelemahan Belanda itu, sekarang saya tahu kalau misalnya kita bisa menang dalam perang. Kita bisa menang pada musim hujan ini dengan menggunakan hutan sebagai teritori medan kita. Ide yang bagus. Ayo kita lakukan. Dan selain itu, kita harus menggunakan teknik gerilya. Kita berpindah-pindah sehingga pasukan Belanda akan bingung ketika menyerang kita. Dan kita akan mendapatkan keuntungan karena kita telah mengetahui tempat-tempat di mana kita bisa bersembunyi. Baiklah kalau begitu. Setelah hari yang panjang, Belanda menemukan taktik, yaitu dengan dukung dingin. Jadi begini, saya ingin mengajukan tawaran. Bagaimana kalau kita tidak karena tanah yang basah dan di hutan sangat tidak baik untuk medan perang. Tidak bisa. Tidak senjata. Apa itu? Kau tidak melakukannya. Bagaimana kamu ini? Sudah diberi kemudahan, masih saja tidak mau. Dasar. Walaupun banyak kekurangan yang dapat dilakukan, tapi selama perjuangan Diponegoro dan pengikutnya bolak balik dihasilkan oleh Belanda. Dan terakhir, Diponegoro dihasilkan di Makassar dan Roma di sana. Selanjutnya yaitu kelebihan dari metode sosiodrama. Yang pertama, metode sosiodrama dapat mengembangkan kreativitas siswa
Dengan peran yang dimainkan, siswa dapat berfantasi. Yang kedua, memupuk kerjasama antara siswa, sehingga siswa mampu bekerja sama dengan siswa-siswa yang lainnya. Yang ketiga, menumbuhkan bakat siswa dalam seni drama. Yang keempat, siswa lebih memperhatikan pelajaran karena menghayati sendiri. Yang kelima yaitu memupuk keberanian berpendapat di depan kelas. Yang keenam, melatih siswa untuk menganalisa masalah dan mengambil kesimpulan dalam waktu singkat. Selanjutnya, kelemahan dari metode sosiodrama itu sendiri. Yang pertama, sosiodrama dan bermain peran perlu memerlukan waktu yang relatif panjang. Kedua, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun murid, dan ini tidak semua guru memilikinya. Yang ketiga, kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk menampilkan suatu adegan tertentu. Yang keempat, apabila pelaksanaan sosiodrama dan bermain peran mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan yang kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pengajaran tidak tercapai. Yang kelima, tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini. Yang keenam, pada pelajaran agama, masalah keimanan sulit disajikan melalui metode sosiodrama bermain peran ini. Oke, cukup sekian penjelasan saya tentang metode pembelajaran sosiodrama ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.